Ya, selamat datang Bapak Ibu Mitra di tutorial kedua. Di tutorial kali ini kita akan membahas tentang pembuatan project SLS atau non SLS. Kalau sebelumnya kita membuat project tutupan lahan ya, sekarang kita membuat project SLS atau non SLS. Yang pertama kita bisa pilih icon plus warna pink yang ada di pojok kanan bawah ya. Kemudian kita bisa pilih kategorinya SLS atau non SLS. Kemudian kode wilayahnya kita pilih sesuai dengan wilayah kerja kita masing-masing ya. Di sini saya contohkan Muara Bengkal. Kemudian Benua Baru misalnya. Kita pilih, kemudian nama projectnya ini sesuai dengan yang ada di peta WS. Jadi kalau misalnya di peta WS itu kita ada 4 digit terakhir yang ada di petanya itu ada 0001, maka kita tuliskan di sini 0001. Penamaan ini juga bisa kita lihat di LKP ya. Jadi di LKP bagian kode SLS itu nanti di situ ada daftar kode-kode SLS-nya yang harus kita buat ya. Di sini kita coba buat 0001, nanti kita add. Nah, di sini sudah tertambahkan ya. Untuk yang Benua Baru kita klik huruf S yang ada di sebelah kiri, kita masuk ke dalam projectnya ini. Jadi kalau sebelumnya itu di project tutupan lahan ada 2 layer yang harus ditambahkan, di sini kita cukup menambahkan 1 layer saja. Jadi cara menambahkannya itu sama ya, jadi yang sama dengan di pojok kanan atas itu dipilih, kemudian kita pilih tombol plus yang ada di pojok kanan atas, kemudian kita pilih plus yang ada di pojok kanan atas lagi untuk mendownload Polygon SLS. Jadi yang kita download untuk project SLS atau non SLS ini hanya Polygon SLS-nya saja. Kemudian kita pilih wilayah kerjanya ya, sesuai dengan wilayah kerja kita masing-masing. Di sini misalnya Muara Bengkal ya, tadi saya buatnya untuk Benua Baru. Kita search. Nah, kemudian kita download yang sesuai dengan nama project kita. Misal namanya 0001, berarti kita download yang 0001. Di sini kita download, kemudian kita tambahkan ya. Kita cari dulu dia, biasanya namanya SLS underscore gitu ya. Kemudian 4 digit angka terakhirnya itu sama dengan nama project SLS kita. Di sini misal 0001 ya. Berarti namanya itu SLS, depannya itu SLS underscore, kemudian akhirannya itu 0001. Kita tambahkan ya dengan menekan plus warna hijau yang di sebelah kanannya. Kemudian kita ganti warna dulu, tekan yang kotak warna hitamnya, kemudian kita pilih warnanya hijau misal, kemudian kita tarik ke sebelah kanan ya, dua-duanya jangan lupa. Kemudian kita oke, label widthnya kita ganti dengan NMSLS untuk tahu itu daerah mana ya. Kemudian fontnya kita ubah warnanya dengan menekan kotak hitam tadi. Misal di sini warna merah. Kita geser ke sebelah kanan. Kita pilih oke. Kalau sudah seperti ini kita oke saja. Kemudian ketuk 2 kali di nama layernya. Jadi SLS underscore nya kita ketuk 2 kali ya. Nah, itu nanti kita diarahkan ke daerahnya. Jadi di project 0001 ini
isinya adalah RT 001 di Benua Baru. Nanti untuk di dalam project ini ada 3 titik tagging ya. Kita langsung saja. Yang pertama itu adalah contoh titik tagging yang ada di dalam Polygon SLS. Jadi titik ini wajib ya. Di dalam projectnya itu kita wajib melakukan 1 titik di dalam Polygon. Caranya itu bisa kita pilih simbol kamera yang ada di pojok kanan atas. Kemudian bisa kita foto ya. Kemudian kita oke. Kemudian kita next kan saja. Di sini kalau belum muncul kita pilih refresh. Kalau sudah muncul kita next. Nah, kemudian untuk titik dalam polygon kita tuliskan namanya, misalnya di sini RT 001. Deskripsinya itu kita tuliskan gambar dari titik tagging kita. Misalnya tadi kita memfoto jalan ya, berarti kita tuliskan jalan poros misal. Kemudian landmark kategorinya kita bisa pilih batas Wilkerstadt. Kemudian tipe landmarknya bisa kita pilih titik dalam SLS atau non SLS. Nah, seperti ini. Kemudian jumlah infrastrukturnya kita bisa kosongkan saja. Kemudian alamatnya itu semisal Jalan Poros Bontang. Kemudian kita save. Nanti titik taggingnya jatuh di tempat kita berada ya. Karena saya ada di Sangatta, jadi titik taggingnya itu ada di Sangatta. Ini bisa kita geser, tapi maksimal itu 50 meter ya. Itu titik dalam polygon. Jadi dia itu titik dalam polygon itu harus di dalam wilayah SLS-nya ini ya. Jadi di dalam kotak warna hijaunya ini, di dalam bidang warna hijau. Kemudian titik yang kedua itu adalah titik infrastruktur pertanian. Jadi kalau misalnya ditemukan penggilingan atau penyimpanan gabah atau koperasi pertanian, kita bisa tagging ya dengan cara sama seperti tadi. Kita pilih simbol kamera yang ada di pojok kanan atas. Kemudian kita fotokan. Setelah itu kita oke. Kemudian kita next kan saja. Refresh ya kalau misalnya belum muncul. Kemudian kita next. Kemudian namanya itu kita tuliskan semisal infrastruktur pertaniannya semisal penggilingan padi ya. Penggilingan padi, kemudian kita tuliskan nama penggilingannya. Misal penggilingan padi Tommy Putra. Nah, kemudian deskripsinya bisa kita tuliskan penggilingan padi. Kemudian kategorinya kita pilih infrastruktur pertanian. Tipe landmarknya kita bisa pilih. Kalau misalnya dia ternyata lumbung padi, kita bisa pilih lumbung padi. Kalau misal dia penggilingan, kita pilih penggilingan. Kalau misal dia koperasi pertanian, kita pilih koperasi pertanian. Tapi karena kita
di sini melakukan tagging untuk penggilingan, kita pilih penggilingan. Kemudian jumlah infrastruktur 1, alamatnya dituliskan. Semisal ini Jalan Poros Bontang. Kemudian kita save. Seharusnya taggingnya itu nanti akan muncul di titik yang ada penggilingan padinya ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga ini adalah tata cara tagging untuk batas wilayahnya kalau semisal ada perubahan batas ya. Semisal RT-nya ini ternyata berubah batas meluas seperti itu ya. Nah, itu bisa dilakukan tagging sebanyak minimal 4 kali ya. 4 kali. Jadi untuk cara taggingnya sama. Di pojok kanan atas itu kita pilih yang icon kamera, kemudian kita fotokan, dan kita oke. Kita next lagi, kemudian kita refresh ya sampai muncul. Kalau sudah muncul kita next saja. Nah, di sini kita tuliskan, semisal di sini batas 1 dan batas RT 1 semisal. Kemudian landmark kategorinya kita bisa pilih itu batas Wilkerstadt. Kemudian tipe landmarknya itu kita pilih batas SLS. Kalau seandainya di situ namanya RT gitu ya, atau mungkin itu kalau lebih jelasnya itu nama projectnya itu depannya kosong ya, bukan angka selain kosong. Jadi misal 0001 berarti dia adalah batas SLS. Tapi kalau dia 1001 maka dia menggunakan batas non SLS. Nah, di sini karena kita nama projectnya 0001 ya, jadi kita menggunakan batas SLS. Kemudian jumlah infrastrukturnya bisa dikosongkan saja. Kemudian alamat manualnya bisa dituliskan alamat tagging perubahannya di mana seperti itu ya. Misalkan di sini Jalan Poros. Kita save saja. Nanti di landmarknya akan muncul ya. Jadi akan ada batasnya, kemudian ada infrastruktur pertaniannya yaitu penggilingan, kemudian ada titik dalam SLS atau non SLS ya, seperti itu. Ya, jadi ini adalah contoh project SLS yang benar ya. Di sini ternyata RT 1 Dusun Sukamaju batasnya ternyata harusnya lebih luas daripada yang ada di peta WS. Nah, di sini sudah ada ya 6 batas. Ini ada batas 1, ada batas 2, ada batas 3 dan 4. Kemudian ada batas 5 dan batas 6. Di sini bisa digambarkan ya. Nanti batas-batasnya juga digambarkan di peta WP yang sudah dicetak ya, dan sudah dibagikan ke Bapak Ibu. Nanti batas wilayahnya kalau misalnya ada perubahan bisa digambarkan di situ. Ya, ini untuk contoh tagging kalau misalnya ada perubahan batas. Kemudian di sini ini yang RT 001 ini adalah tagging di dalam poligon ya. Jadi ada bidang poligon ini, nanti di dalamnya harus ada titik di dalam poligonnya. Kemudian di sini ternyata ada infrastruktur pertanian ya, yaitu penggilingan. Ini kalau misalnya
belum diketahui namanya nanti ditulis penggilingan saja, tapi kalau ada namanya misal penggilingan Tommy Putra nanti dituliskan namanya penggilingan Tommy Putra seperti itu ya. Ya, ini adalah contoh taggingnya untuk project SLS atau non SLS ya, seperti ini. Kemudian kita lihat landmarknya di sini, berarti ada 6 batas, kemudian ada 1 titik di dalam SLS atau non SLS dan 1 titik infrastruktur infrastruktur pertanian, yaitu penggilingan ya. Ya, ini adalah contoh project yang benar. Untuk jumlah project tutupan lahan dan project SLS atau non SLS nya sudah benar ini ya. Jadi kalau kita filter di sini ada 10 project SLS ya. Berarti di LKP-nya itu ada 10 kode SLS yang berbeda. Jadi kalau misalnya ternyata di LKP itu ada kode SLS yang sama, misal ada 002-nya itu ada 2, maka nanti pembuatan projectnya cukup 1 saja, yang 0002-nya. Seperti itu. Sama juga dengan tutupan lahannya ya. Kalau di sini ternyata nanti di LKP-nya itu ternyata 004B-nya ada 3, tetap projectnya yang dibuat itu 1 saja, yang 004B. Di sini sudah benar ya, 4 project tutupan lahan dan 10 project SLS atau non SLS. Seperti ini.